selamat datang di Sekolah Minggu GMI Anugerah. Apa kabarnya kalian semua? Saya yakin kita semua pasti sehat-sehat dong ya. Nah, hari ini kita akan ibadah lagi nih, walaupun kita berada di rumah kita masing-masing. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami dapat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami dapat melakukan ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita kan tahu kalau Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita. Dia rela mengorbankan dirinya untuk menghapus dosa kita semua. Nah, karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus, maka patutlah kita untuk bersukacita. Maka dari itu, mari adik-adik kita angkat sebuah pujian, adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, damai sejahtera, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera. Adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Langsung Sari akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lausa mau kasih tahu. Lausa nanti ada kasih kuis loh. Ya, maka itu harus dengarkan cerita Lausa dari awal sampai akhirnya. Tidak perlu buka Alkitab nanti, tidak perlu tanya orang tua. Cukup dengarkan apa yang Lausa ceritakan, nanti kalian pasti bisa jawab. Nah, nomor handphone Lausa ada di sini nih, ya. Nanti jawabannya kalian kirimkan ke Lausa beserta dengan nama kalian. 3 orang pertama yang mengirimkan setelah sesi firman ini selesai, kalian akan mendapatkan hadiah. Oke? Ready semuanya? Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Tapi Lausa akan bacakan sampai dengan ayat yang 43 aja. Semua buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Oke. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kita saksikan videonya yuk.
Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid-Nya. Mereka kembali kepada kawan-kawannya. Adik-adik, peristiwa kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa yang sangat menggemparkan. Dan ini adalah hal yang sangat menakutkan bagi murid-murid dan orang-orang percaya lainnya. Di Alkitab dicatat bahwa murid-murid berkumpul, mereka bersembunyi dalam satu rumah, bahkan dikatakan rumah itu terkunci. Kemudian 3 hari setelah itu Tuhan Yesus bangkit. Para perempuan, Maria Magdalena dan perempuan yang lainnya pergi ke kubur Yesus. Di sana Tuhan Yesus pertama sekali menyatakan kebangkitannya kepada para perempuan. Kemudian para perempuan mengabarkan kepada murid-murid dan orang percaya lainnya. Adik-adik, ketakutan mereka belum hilang. Perasaan mereka masih campur aduk. Mendengar berita kebangkitan ini, murid-murid semakin bingung. Mereka kaget, ketakutan, shock. Mereka bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dikatakan bahwa rumah itu sedang terkunci. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam. Ketika mereka satu sama lain sedang bercerita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada mereka. Adik-adik, pada hari kebangkitannya, hari pertama kebangkitannya, Tuhan Yesus 5 kali menampakkan diri pada hari itu. Kepada Maria Magdalena, kepada perempuan yang lain, kepada 2 murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, kepada murid-murid dan kepada murid dan juga orang banyak. Yang kita beritakan pada hari ini, yang kita ceritakan pada hari ini adalah kejadian di malam hari. Rumah terkunci, tetapi Tuhan Yesus tiba-tiba masuk dan bergabung dengan mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Tuhan Yesus mengatakan yang pertama adalah damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua Tuhan Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu ragu-ragu? Yang ketiga Tuhan Yesus mengatakan apa? Adakah makanan padamu pada hari ini? Adik-adik, walaupun berita kematian dan kebangkitannya sudah Yesus ceritakan sebelum dia disalibkan, dan murid-murid tidak mengingat itu lagi setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, tetapi Tuhan Yesus tidak marah melihat respon murid-murid yang ketakutan pada saat itu. Bahkan mereka melihat Tuhan Yesus itu seperti melihat hantu, tapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus malah mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengerti isi hati setiap murid-murid. Tuhan Yesus memahami dan mengenal murid-muridnya dengan baik. Tuhan tahu apa yang menjadi kegelisahan hati mereka, apa yang menjadi kekhawatiran dan ketakutan mereka. Tuhan kita adalah Tuhan yang lemah lembut, Tuhan yang penuh kasih. Dan Tuhan yang sama, adik-adik, adalah yang menjadi Tuhan kita juga. Apakah adik-adik percaya bahwa Tuhan sangat mengenal kita satu persatu? Apakah adik percaya bahwa Tuhan tahu saat ini apa isi hati kita masing-masing? Ya, Tuhan tahu apa isi hati kita masing-masing. Sekarang Lause mau ajak adik-adik, jari telunjuknya dua-duanya ditaruh di dada seperti ini. Ikuti Lause ya. Katakan, Tuhan Yesus mengenal dan tahu isi hatimu. Ya, Tuhan Yesus tahu isi hatiku. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus mengenal dan tahu isi hatimu. Sebutkan namamu ya, Sari, Eunike, atau siapapun, sebutkan namamu. Tuhan Yesus mengenal dan tahu isi hatimu. Ya, Tuhan Yesus tahu dan mengenal isi hatimu, Sari. Oke, adik-adik, jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita rasakan, kita nggak usah takut, karena Tuhan tahu semuanya itu. Adik-adik, selama 40 hari, Tuhan Yesus berada di bumi
setelah dia bangkit sebelum dia naik ke sorga. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus di dalam peristiwa penampakan diri ini, dia meyakinkan murid-muridnya bahwa inilah aku. Rabalah tanganku, rabalah kakiku, katanya. Kemudian ada hal yang unik adik-adik. Tuhan malah bertanya, ada nggak makanan padamu pada hari ini? Wow, kira-kira apa artinya ya? Adik-adik, hantu tidak makan. Tuhan Yesus minta makanan, mau membuktikan bahwa dia benar-benar adalah Tuhan yang memiliki fisik sama seperti manusia. Dan Tuhan Yesus ingin murid-muridnya merasa nyaman dan akrab dengan dia. Tuhan Yesus mau meyakinkan mereka, murid-murid dan orang-orang percaya bahwa Tuhan Yesus benar-benar sudah bangkit. Adik-adik, mari lewat kebangkitan Tuhan Yesus kita belajar, dan lewat Tuhan Yesus menampakkan diri yang berulang-ulang kepada murid-muridnya, kita belajar setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Wow, ada nggak Tuhan yang lain yang seperti ini adik-adik? Gak ada loh. Hanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bangkit dari kematian. Amin? Amin ya. Kemudian yang kedua, selain menampakkan diri dan meyakinkan murid-muridnya bahwa dia sudah bangkit, Yesus kembali mengajar mereka. Yesus kembali mengajar mereka, menceritakan apa tujuan Tuhan Yesus bangkit, hidup, dan menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk melayani Tuhan. Dan ini terjadi, Tuhan ingatkan, setelah mereka menerima Roh Kudus. Adik-adik, yang ketiga adalah mengajarkan para murid dan orang percaya bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus adalah setia. Sekalipun murid-muridnya tidak setia. Kalian ingat Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Kalian ingat posisi para murid waktu itu ketika Tuhan Yesus disalibkan? Para murid kucar-kacir, tidak tahu ada di mana. Tetapi dengan penuh kasih, Tuhan Yesus menampakkan diri dan merangkul mereka kembali. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang sangat setia terhadap kita juga. Sekalipun kita berulang kali melakukan dosa dan bahkan dosa yang sama, tetapi Tuhan Yesus adalah tetap Tuhan yang setia. Mari adik-adik, kita pun percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bangkit, Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan adalah Tuhan yang mempersiapkan sorga bagi setiap kita yang percaya, dan Tuhan adalah Tuhan yang mengerti dan tahu, mengenal setiap kita masing-masing. Lalu saya berharap lewat firman ini kita semua semakin rajin berdoa. Jangan pernah ragu menceritakan apapun isi hatimu kepada Tuhan. Jangan pernah ragu untuk meminta apapun yang kau inginkan kepada Tuhan. Bawalah semua di dalam doamu, karena Dia adalah Allah yang mengenal hati dan pikiranmu. Dan mari kita lebih rajin lagi membaca firman Tuhan. Lebih rajin lagi menyembah Tuhan lewat pujian. Amin. Amin, puji Tuhan. Kita akhiri firman ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Kami boleh belajar banyak hal bahwa Engkau sesungguhnya Allah yang mengenal dan mengerti setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Bukan hanya nama kami Tuhan, tetapi seluruh isi hati kami, isi pikiran kami, Tuhan tahu. Karena itu tolonglah setiap kami ya Tuhan, hamba dan adik-adik, untuk lebih lagi menceritakan
diri dan hidup kami kepada Tuhan. Lebih lagi mempercayakan diri dan hidup kami kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk juga setia kepadamu sebagaimana Tuhan telah setia terlebih dahulu kepada kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, seperti janji Lause tadi, Lause ada kuis hari ini. Pertanyaan pertama adalah, berapa harikah Tuhan Yesus ada di bumi? Setelah dia bangkit dan sebelum dia naik ke sorga? Yang pertama ya. Yang kedua, apa alasannya sehingga Tuhan Yesus harus menampakkan diri berulang-ulang kali, bahkan selama 40 hari kepada murid-muridnya dan orang percaya? Lause minta kalian nanti kirimkan ke Lause dengan bahasa kalian sendiri aja. Oke? 3 orang pertama yang mengirimkan jawabannya dan yang benar yang akan dapat hadiah. Oke adik-adik, see you! Wah, diberkati sekali ya kita dengan firman yang baru kita dengar tadi. Maka dari itu adik-adik, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan ucapan syukur kita. Nah, sambil memberikan ucapan syukur kita, mari kita naikkan sebuah pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Untuk menutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, sukacita bertemu Tuhan Yesus. Sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Oh, oh, sukacita bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya. Oke adik-adik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, jangan lupa persembahannya kasih sama papa atau Transfer. transfer ke sini. Dah, sampai jumpa minggu depan.